tidak masuk dengan single tanpa single pun misalnya sudah rapi, yang tidak diperlukan jangan diada-adakan. Artinya bukan sesuatu yang harus. Jadi bapak ini sudah misalnya dikasih baju yang langsung sebelah dia supaya dikasih single. Kecuali bapak itu kebesaran kalau dikatakan ini. Single, single itu bukan sesuatu yang benar-benar diperlukan. Jika Alba dirajah, memang tidak diperlukan. Harus selalu dipakai bersamaan. Sama seperti Ustaz kemarin mengatakan, Alba dan Stola itu harus dipakai secara bersama. Maka semenjak saat itu saya belajar masih tidak hanya dengan sekolah, tapi juga usaha dengan jadi secara bersamaan di dalam tugas-tugas jangan Alba dipakai tanpa sabit, sabit dipakai tanpa Alba. Dan hanya 4 tugas saja. Tapi dalam beberapa pengajaran lima APD, pengajaran teknisi, tidak usah pakai sabit, pakai baju biasa. Tapi itu tugas yang tidak resmi. Tidak boleh sama seperti orang yang terkahwin. Akhirnya single tidak sama dengan single orang terkahwin. Tapi kalau sudah ada Alba dan sabit itu sudah. Jangan juga mirip-mirip seperti pakaian dia. Lalu warna dalam liturgi itu kan mengungkapkan keragaman makna gitu. Dan misteri Tuhan yang sedang beda Natal dan Paskah, Paskah dengan masa biasa. Cukup 4. Jadi sabit itu 2, ulang merah dengan hijau, putih dengan biru. Cukup. Sebenarnya 3 warna liturgi yang pakai 5 kasulan dan Alba. Hanya tangan tempat kita ini. Bestinan juga harus hijau kalau itu. Lektor juga harus hijau. Rumah harus hijau sih. Bakal itu perlu bestinan hijau juga. Banyak pun saya dulu mungkin bisa ke situ. Itu altarnya juga hijau. Jangan cerita bisa itu semua putih. Yang lain yang benar tidak itu hanya akan di. Maka dari saya bilang sepatu masuknya hijau. Cukup 4 itu. Sebenarnya tidak harus, tapi untuk mengungkapkan kekayaan misteri iman yang dirayakan. Ya ini putih artinya apa? Cara bukanya dalam kalender liturgi bagaimana? Ya ini kan berarti peradaban juga punya kalender liturgi. Ya. Karena itu bagian integral dari perlengkapan tugas. Ya ini bab terakhir. Intinya peradaban itu tidak hanya dilatih kami di gimana. Ya, tugas para pastor paroki. Mungkin saya tidak teruskan dengan menggunakan komisi lain yang terkait. Seperti KTKT, komisi liturgi, juga delegatus kitab suci saja. Ada satu binaan, ada jadi ada dalam filosofi semangat liturgi supaya iman mereka, seiman gereja peraturannya terkait liturgi dijelaskan, dipahami untuk menghindari penyakit, untuk pelatihan, menghindari penyimpangan dan meninggalkan hal yang tidak. Ya, selesai. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Ingin mengundang Pastor Biro. Boleh kali kita foto sebentar ya? Boleh lah. Oke, kita selesai dulu ya. Kalau udah komunikasi belum. Sorry, Pastor berdua di sini aja. Ya. Nah, pasal berdua dari sana kita gantian. Berbahagialah yang duduk di depan. Saya lakukan di Pastor bahwa sudah saya sosialisasikan ke sini. Mantap. Kalian aja dulu ya. Ayo. Semangat. Sini. Oh. 3, 2, 1. Lagi ya. Kita duduk bagian depan. 3, 2, 1.
Pak beliau? Mana suruh duduk depan dak mau? Dengar kata saya. Bapak sini ya, sini ya. Naik Pak. Naik terus Pak. Semangat Pak Juler. Wih, luar biasa Pak Juler. Wih, enggak sia-sia memang Pak Juler. Foto samping. Pasti dari lihat kelihatan. Apa maksudnya itu foto samping tuh? Ada aja memang. Pak Juler memang aneh dia. Foto samping. Itu jenderal yang dari sudah dibuka dan sesi sudah lewati bersama. Saatnya juga kami serahkan kembali kepada Pastor Hero untuk memberikan closing statement dan juga sekaligus menutup acara pada hari ini. Dipersilakan. Baik, selamat sore semua. Mari sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Pastor Fidelis atas pemberian materi pada hari ini. Kita tepuk tangan kepada yang terbaik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, para tuan diakon yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak hal yang akan mendukung tugas pelayanan kita sebagai seorang prodiakon setelah nanti akan dikukuhkan dengan kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah terima ini membantu kita. Ada banyak hal yang sudah kita lihat bersama, terutama tadi supaya pelayanan kita justru menghadirkan Tuhan kepada umat kita layani, bukan menghadirkan diri kita sendiri. Itu penting. Sehingga tentu ini perlu kita jaga bersama, apa yang perlu kita jaga, sehingga kehadiran kita tidak menjadi momok bagi umat kita layani. Dan ruang lingkup pelayanan kita sesuai desa, ya, tidak merapat mana-mana. Jangan nanti mentang-mentang karena keluarganya, maaf kata ada meninggal di FP, oh itu menurut saya akan layani. Kita hanya sebatas wewenang kita dan berkat itu hanya sebatas itu kalau kecuali kami Pak Imam, kita sudah tidak sebab mengaku juga jurisdiksi dari Kelompok itu semua ada ketentuan kriteria. Dan dalam pelayanan kita ke depan pasti akan kita atur bersama karena ada dua lingkungan yang tidak ada perwakilan prodiakonnya. Nanti lingkungan terkait akan kita atur bersama, terutama untuk pelayanan. Ingat pelayanan kita dua hal penting tadi itu, bukan kepada semua orang yang mau. Dan dari kasus yang disampaikan tadi itu, bukan semua orang seperti itu. Nah setelah kemudian beri more. Pemol kok bisa, ke gereja tidak bisa kan gitu. Nah ini juga kita harus lihat kriterianya. Yang sakit dulu kita lihat kriterianya. Jangan mengaku diri sakit, nanti setelah kemudian prodiakon 30 menit kemudian lari ke sana kemari, jalan ke mall, ada kondangan itu. Nah ini juga tidak benar, ya kan? Kita prodiakon harus melihat, bisa menentukan dia melihat. Karena kalau banyak orang ini mengaku sakit, ada repot juga kan gitu. Mengaku diri para prodiakon sakit supaya dapat pelayanan singkat, karena gereja lama gitu kan. Kalau terima prodiakon kan paling kurang 5 menit sudah selesai. Nah, itu bisa penempatan itu juga tidak pernah. Ya. Intinya bahwa kita yang tahu umat yang kita layani dan juga harus tetap menjaga supaya pelayanan kita bukan lagi membuat umat terakhirnya tercabut dari angka kehidupan umat. Terima kasih untuk Pak Sutemi yang telah memberikan banyak hal. Nanti kita akan lagi lewat buku yang itu. Selain itu masih banyak hal yang seperti kita atau dari buku kompendium prodiakon juga ada untuk banyak hal yang sudah bicarakan juga. Tapi
tapi saya akan disampaikan ya selang untuk pedoman dari kesempatan ini kita harus memakai menjadi bahan acuan kita dalam pelayanan kita. Baik, terima kasih lagi untuk ini, semoga ini semakin membuat kami Proda Prof ini semakin hari semakin mencintai dari sini, mencintai sama. Amin. Saya hanya mau tanya satu, apakah Proda ini punya milik kita semua? Dan saat kita suci tidak punya, ini ada potensi kan? Nanti pada saat ibarat kita tidak suci buat benar. Apa sendiri, milik sendiri gitu. Yang lain-lainnya yang bisa baru kita usahakan, tapi yang kita usahakan bersama. Ya. Baik, sebagai tanda terima kasih dari Rocky, saya minta perwakilan DPH, Komisi Dato Komara, Komara untuk Pastor dalam lihat itu dari amplop, dan biasanya amplop kan terpaling. Kita lihat isi dalamnya, tapi itu terima kasih kami atas waktu pengorbanan Pastor Kecil. Semangat Pastor. Memberikan keteguhan persiapan. Kami para terdilatih nanti tanggal 7 September oleh Bapak Uskup pada misa kedua dan ke-8. Karena itu sebelum itu nanti kita akan masih bertemu lagi. Selain persiapan terakhir adalah sakramen tobat, rekonsiliasi, ya. Sebagai persiapan batin. Kalau tidak mau dengan saya, bisa minta Pak Sokio. Boleh lah. Oke. Ngeri dosanya tuh. Kan kebutuhan kan. Baik, terima kasih Pak. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu pengorbanan dan kehadiran Pastor itu untuk kita di Profi ini dalam acara program ini. Mari kita belajar terus sehingga kita semakin hari semakin mendekati kesempurnaan. Amin. Dan titip salam juga untuk Pastor di sana. Nanti kita berjumpa pada acara Temas 12 sampai 15 sampai acara ketemu Pastor Sekustuman. Pasti itu juga akan menjadi bahan dari para imam dalam rapat itu. Karena studi bersama namanya. Tahu studi jauh dan apa mungkin studi bersama ini. Artinya Bapak Ibu Saudari, mari kita terbuka selalu untuk melihat perkembangan pelayanan dari gereja, kebijakan yang kita terima dari Bapak Uskup, karena kami juga meneruskan apa yang Bapak Uskup sampaikan. Tidak dari diri kami sendiri, tapi selalu berkoordinasi dengan Bapak Uskup sebagai pewanan tertinggi untuk kita lakukan. Apa bisa dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Dan untuk berkaitan liturgi, hukum gereja, kita selalu berkoordinasi dengan siapa pakar hukum gereja, mana bisa dibuat, ada celah tidak. Kita sedang Pak, kalau tidak ya tidak. Itu ada. Soal dari tentang hal-hal di lapangan nanti kita lihat bersama apa yang bisa dibuat dan dibuatnya tidak mengganggu dan tidak mencari antara kulit dan selalu untuk yang lain. Yang bisa dibuat kita buat untuk atas kita selalu kita pertimbangkan arahan dari yang terkait. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sebentar kata kemarin ada yang meninggal. Mau mati sendiri, nggak tidak mati, itu berapa tidak ada bisa, macam itu. Ada hal-hal yang bisa, ada hal yang tidak. Kita selalu berkoordinasi dengan yang hukum gereja, hal yang sifatnya luar biasa dan tidak biasa. Sekali lagi terima kasih di dalam program ini pasti kita berharap kita bisa pertemukan apa yang kita bisa lakukan dan kita tidak dalam tertutup tidak bisa kita lakukan. Oke, terima kasih untuk kehadiran kita pada sore hari ini. Semoga semangat ini terus kita pupuk, kita bina. Ini awal yang baik. Dan senantiasa berkoordinasi antara kita sebagai program membina kerjasama dan juga saling mendekatkan antara kita. Saya yakin kalau dari kita ini 3 orang, 3 orang ini menjadi diri di tengah umat yang baik, maka pembina semakin hari semakin sungguh berkembang. Terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih banyak. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian pembekalan kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan saya tutup 3 kali, saya tutup 3 kali ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu
atas rahmat penyertaan-Mu dalam seluruh rangkaian pembinaan kami pada mulai pagi hingga detik ini. Kami bersyukur karena melalui hamba-Mu, Pastor Fidelis, kami boleh mendapatkan banyak hal yang berkaitan erat dengan tugas pelayanan kami sebagai seorang prodiakon di paroki kami ini. Semoga apa kami terima pada sore hari ini juga membantu kami dalam ambil bahagia tugas pelayanan gereja untuk membantu di paroki ini khususnya. Kami mohon penyertaan selalu dalam seluruh persiapan kami untuk acara pelantikan nanti pada bulan yang akan datang dan juga seluruh tugas yang kepercayaan kepada kami di kemudian hari. Saya teruskan juga mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu untuk Pastor Fidelis dan kembali ke paroki nanti. Semoga Engkau menyertai dalam perjalanan, dijauhkan dalam perjalanan, sehingga boleh tiba kembali di paroki dengan selamat dan bisa menjumpai dan melayani umat yang kepercayaan kepada. Engkau kami puji di dalam sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, dan sekalian seluruh kehidupan kita, cara kita, dan juga Pastor Fidelis seluruh pelayanannya. Supaya berkat alamat kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Pastor.